Shalom buat kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan, dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di sini saya sebagai mahasiswa Yakan Tarutung atas nama Pinononjet di Simanjuntak dengan NIM 22020140. Pada hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua yaitu khotbah tekstual. Sebelum kita memasuki khotbah tekstual, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, di sini Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya bisa kami dengarkan firman-Mu Tuhan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara yang mau menyaksikan firman Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tema khotbah kita pada hari ini yaitu berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah untuk menjadi seperti Kristus, saudara-saudaraku. Yang tertulis nats kita pada hari ini yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Salam buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua sekalian, jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sebagian ayat yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu Roma 12 ayat 2. Ayat ini mengajak kita untuk tidak terjebak dalam arus dunia yang terus berubah, tetapi untuk melakukan transformasi diri agar semakin serupa dengan Kristus. Sebagai pertanyaan buat kita saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita benar-benar hidup berbeda dari dunia ini? Atau kita hanya sekedar mengikuti arus tanpa mempertanyakan nilai-nilai yang kita anut? Ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 2 ini menjelaskan yang pertama itu jangan serupa dengan dunia. Dunia ini menawarkan berbagai godaan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Kristus. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup berbeda dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitu banyak godaan yang kita ketahui dalam dunia ini. Mungkin salah satu dari kita pernah merasakan godaan dunia ini. Dan godaan dunia ini seringkali menyesatkan kita. Bahkan ini menjadi salah satu faktor utama bagi seorang manusia akan melupakan Allah. Semakin dekat dengan dunia, semakin menikmati dunia, semakin jauh dari Tuhan. Tidak percaya dengan Tuhan. Dia percaya dengan segala kekuatannya,
segala pekerjaannya yang pada saat itu, pada saat ini di dunia ini, dia percaya bahwa itu semua berkat dari usahanya, saudara-saudaraku. Padahal itu semua yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat kita kerjakan. Jadi saudara-saudaraku, ditekankan pada ayat ini, jangan serupa dengan dunia. Bagaimana kita dipanggil berbeda dengan dunia ini? Justru kita harus mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita, mengubah tujuan dan konsep kita ke depannya. Bagaimana kita mengubahnya? Kita mendekatkan kepada Tuhan. Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kita hidup di dunia, tapi tujuan kita hanya kepada Allah yang ada di surga. Yang kedua itu dalam ayat ini, pembaruan budi. Pembaruan budi bukan sekedar perubahan godaan, perubahan perilaku atau goda-godaan yang sering kita alami, bahkan menjadi perilaku kita tidak baik di hadapan Allah. Tetapi pembaruan budi bukan hanya saja dari perilaku kita, hanya saja dari tingkah laku kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Namun pembaruan budi itu bisa kita lihat dari secara rohani kita, bagaimana kita memberikan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu adalah proses yang terus-menerus dan melibatkan penyerahan diri pada karya Roh Kudus. Yang ketiga ialah mengenal kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin susah dalam membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak berkenan dan tidak kehendak Allah. Justru kita mengalami kesusahan karena goda-godaan yang begitu banyak di dunia ini. Jadi kita lupa dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kehendak Tuhan setelah kita mengalami perubahan budi yang kita jelaskan dalam ayat tersebut, yaitu Roma 12 ayat 2, kita akan semakin mampu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mendengarkan kata sempurna, saudara-saudaraku. Kata sempurna itu hanya Tuhan yang sempurna. Jadi seorang manusia pasti kita memiliki banyak kesalahan, dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Justru kita sebagai manusia harus mencari tahu di mana keberadaan Tuhan itu. Apa yang dikenankan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat manusia ciptaannya. Ini berarti kita akan semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan mengambil sebuah keputusan. Kita mengambil keputusan itu bukan hanya dari pikiran kita saja, namun kita harus melihat dan memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita peka. Bagaimana seorang manusia peka kepada Tuhan kalau tidak memberikan hatinya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, tidak melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana dia peka? Manusia susah peka, susah mengerti sesama perasaan-perasaan manusia. Bagaimana kita mengerti perasaan Tuhan kepada kita, sedangkan kita tidak mengerti apa yang terjadi pada kawan kita, teman kita yang sering mengalami masalah, namun kita tidak ada pada mereka. Mereka membutuhkan kita,
padahal kita tidak ada buat mereka. Dan ini salah satu contoh buat kita bahwa di dunia ini adalah sementara, saudara-saudaraku. Di dunia ini hanya sementara. Kita akan berakhir di dalam kematian, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan sedang bekerja pada kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita harus memberikan hidup kita, memberikan hati kita. Kita tetap berdoa bahwa Allah itu tetap mengasihi kita, selalu membimbing kita di dalam dunia ini. Jangan takut, saudara-saudaraku, hidup di dunia ini. Tetaplah mengenal Tuhan selalu, memberikan waktu buat Tuhan di dalam dunia ini, supaya Tuhan selalu ada buat kita dan selalu menopang kita dan selalu memberkati kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi penutup khotbah kita pada hari ini menjadi salah satu kesimpulan pada khotbah kita Nats Roma 12 ayat 2 ini. Kita telah membahas begitu penting pembaruan budi, begitu penting mengenal kehendak Allah, supaya hidup kita sebagai seorang Kristen dapat berjalan lebih baik ke depannya, dapat berbuah hasil yang baik, dan bisa menjadi contoh bagi teman kita, menjadi teladan bagi teman kita. Tetaplah bersyukur menjalani kehidupan di dunia ini, saudara-saudaraku. Pembaruan hidup kita, pembaruan budi kita adalah proses yang terus-menerus dan memerlukan komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat diawali dari keseriusan, saudara-saudaraku. Tanpa keseriusan, saudara-saudara tidak akan menjadi komitmen dan tidak akan menjadi komitmen yang lebih kuat ke depannya. Saya mengajak saudara-saudaraku, marilah kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dan mematangkan rohani kita dan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya tidak sama dengan dunia ini Tuhan. Kiranya kami Tuhan dapat berbuah Tuhan, memperbarui hidup kami Tuhan, supaya kami tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Ajailah kami Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, supaya kami tetap terus berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan sertai setiap kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Tuhan yang menyertai kami Tuhan, dan juga Tuhan seluruh Tuhan dunia ini Tuhan, yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan umat manusia Tuhan, supaya menjadi ciptaan Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, bisa kami mendengarkan firman Tuhan, dan bisa kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya tidak terhambat berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa, amin.